Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini di hari Jumat di akhir minggu kita merenungkan bagian firman Tuhan yang sangat familiar untuk kita semua, yaitu doa Bapa Kami ya. Kita membaca dari versi Lukas ya. Versi Lukas yaitu Lukas pasal 11, kita membaca dari ayat dari ayat ke-1 saja ya. Dari 1 sampai dengan ayat yang keempat. Lukas 11 ayat 1 sampai 4 saya akan bacakan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati untuk perenungan pada malam hari ini. Tuhan menolong kami semua untuk mengerti firman Tuhan dan menghidupinya, mengalaminya di dalam kehidupan kami, dalam pertolongan anugerah Roh-Mu yang kudus. Berkati hamba-Mu juga, berkati setiap kami merenungkan bersama-sama. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Soalnya biasa kita di dalam doa Bapa Kami yang lebih familiar ya, even yang kita hafal secara liturgikal, biasanya adalah yang versi dari Injil Matius ya. Memang mirip sekali, saya dekat sekali ya, ini apa yang Lukas, tapi seperti kita tahu juga ada certain perbedaan ya. Meskipun ini ya, di dalam versi Lukas ini bukan Bapa Kami, tapi Bapa ya, tapi bukan berarti terus kemudian doa ini menjadi doa yang hanya dibawakan secara pribadi dan bukan dipakai secara komunal atau liturgis. Karena toh waktu saudara membaca juga di dalam bagian bawahnya itu ya, itu juga bicara tentang berikanlah kami kan ya. Jadi memang ini tetap doa komunal. Ya boleh juga ditafsir saya waktu di sini disebut Bapa, itu panggilan lebih personal ya. Memang antara personal and komunal nggak harus saling mengeksklud kan ya, nggak harus saling meniadakan. Dua-duanya ada tempatnya di dalam kehidupan Kristen. Tapi ini definitely adalah satu doa yang juga dipakai secara komunal dan liturgis ya, di dalam ini ya, Jemaat Lukas gitu. Nah, despite adanya nuance itu ya, kita mau coba melihat kebersamaan ya, kemiripan ya, bukan cuma dengan Injil Matius, tapi ternyata kalimat ini ada kemiripan juga dengan doa Kadish ya. Itu Kadish itu adalah doanya orang Yahudi ya, doa eskatologisnya orang Yahudi. Ini biasanya diucapkan, dinaikkan di akhir dari kebaktian-kebaktian di sinagog ya. Jadi saudara kalau melihat di sini ada kemiripan dengan doa yang diajarkan Yesus Kristus. Ini mau menyatakan apa, bahwa Yesus nggak membuang begitu saja tradisi ya, terus kemudian menghadirkan sesuatu yang sama sekali nggak pernah ada gitu ya. Tentu dia bisa gitu. Tapi justru menurut saya keindahannya adalah dia bisa ya menarik kembali tradisi dan memberikan arti yang baru gitu. Nah ini yang menarik ya di dalam bagian ini. Saya baca dulu ya doa Kadisnya ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris, "Exalted and hallowed be his great name in the world which he created according to his will. May he let his kingdom rule in your lifetime and in your days and in the lifetime of the whole house of Israel speedily and soon." Mirip sekali ya, ternyata banyak sekali kemiripan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Sekali lagi keindahannya adalah bahwa Yesus di sini nggak sepenuhnya membuang kontinuitas dengan doanya orang Yahudi, tapi dia to certain extent dia bisa mengaffirm ya doa yang baik ini, tapi juga seperti saudara melihat juga ada penekanannya yang lain. Bahkan kalau kita melihat di dalam Matius dan Lukas sendiri kan memang juga ada bedanya gitu, ada kalimat-kalimat ada pada Matius, nggak ada pada Lukas.
and vice versa gitu, kata-kata yang nggak digunakan di Matius tapi digunakan di Lukas. Dari sini kita bisa tahu bahwa saudara yang penting itu memang bukan exact wording-nya ya, saudara, bukan kata-kata yang persis seperti ini, either formula dari Lukas atau Matius, tetapi tema, topik, penekanannya itu di mana sebetulnya gitu. Itu pattern-nya itu apa gitu. Apa yang menjadi concern di dalam doa ini. Saya pikir itu menjadi sesuatu yang kita bisa gumulkan dan hayati bersama-sama ya. Darrell Bock ini menulis tentang kingdom program ya di sini waktu bicara tentang datanglah kerajaanmu ya. Ini dia pakai istilah kingdom program ya. Ini tentu saja kita tahu di-initiate memang dengan kehadiran Yesus Kristus ya, waktu dia inkarnasi, dia menghadirkan kerajaan Allah, ini ada aspek already ya. Dan kita melihat di dalam kingdom program ini apa sih yang ditekankan gitu ya. Kalau menurut Darrell Bock ini ada 2 atau 3 ya, karena 2 dan 3 itu rather synonymous, yaitu tentang kasih Allah ya, justice and righteousness, atau justice righteousness bisa dipakai secara bergantian juga sih ya. Jadi tentang kasih dan tentang righteousness. Tentang kasih ya itu apa kaitannya dengan kingdom? Ya sederhana orang yang melihat kerajaan Allah akan hidup mengasihi lebih dalam. Dan kasih yang lebih dalam ini cuma bisa diberikan di dalam Yesus Kristus. Tanpa Yesus Kristus ya kita mengasihi itu sangat selektif ya sangat selektif. Kita mengasihi sangat preferensial ya, dan kita selalu aja bisa ada justification ya kenapa kita mengasihi secara preferensial dan pilih-pilih seperti itu. Tetapi di dalam khotbah di bukit misalnya ya, Yesus mengajarkan kita mengasihi musuh ya, mengasihi orang yang menyakiti kita, mengasihi orang yang melukai kita. Sampai di dalam batasan itu disebut dengan better righteousness ya kalau sudah, atau exceeding righteousness di dalam bahasanya Matius itu. Nah, ini kasih ya saudara. Kalau orang hidup di dalam narasi kingdom of God ya, yang pasti akan terjadi itu adalah kehidupan cinta yang semakin dalam. Saudara dan saya akan semakin menikmati kehidupan yang saling mengasihi. Saya sudah pernah mengatakan kalau kita nggak bertumbuh di dalam bagian ini berarti kita nggak menghidupi narrative of the kingdom. Karena narrative of the kingdom itu sangat sangat erat hubungannya dengan kehidupan yang mencintai, baik mencintai Allah maupun mencintai sesama. Ya. Nah, yang kedua adalah tentang righteousness atau justice. Kalau sudah membaca di dalam kitab Taurat, di dalam ini kitab-kitab Taurat, maksudnya di Perjanjian Lama gitu, kitab-kitab Perjanjian Lama yang membicarakan tentang Taurat ya, itu banyak sekali pengaturan tentang justice ya atau righteousness. Nah, dunia kita ini sudah dipenuhi dengan ketidakadilan ya. Apa itu ketidakadilan ya, sederhana gambarannya gitu ya. Ini seperti di Indonesia, di negara kita ya. Kita mengeluh, kita lamen tentang hukum yang hanya tajam kepada orang-orang yang kecil, tetapi tumpul terhadap orang-orang yang powerful. Ketidakadilan ya. Ketidakadilan karena apa Ya karena berpihak kepada orang-orang yang powerful. Orang-orang yang lemah, yang nggak memiliki kuasa, ya nggak apa-apa sih, mereka dikorbankan saja, nggak mempengaruhi apa-apa gitu. Nggak mempengaruhi structure dan sebagainya. So, dunia kita memang penuh dengan ini ya. Saya percaya bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia sebetulnya. Penuh dengan ketidakadilan. Nah, waktu kerajaan Allah itu hadir ya, sudah melihat di dalam kehidupan Yesus Kristus. Ternyata Yesus Kristus berani ya menegur orang-orang yang powerful. Yesus Kristus berani menyatakan dosa mereka. Yesus Kristus bukan terus kemudian menjaga relasi dengan orang-orang yang powerful itu supaya kehidupannya aman. Kalau itu terjadi dia nggak perlu disalib ya. Tapi dia berani menegur mereka. Di sisi yang lain ya Yesus juga bisa, atau di sisi yang sama sih sebetulnya, bukan di sisi yang lain ya. Yesus juga bisa dekat dengan orang-orang yang kecil. Yesus bisa dekat dengan orang-orang yang sederhana, yang secara dunia itu nggak memberikan keuntungan apa-apa ya di dalam kehidupan Yesus gitu. Malah membuat dia banyak dicurigai akhirnya. Membuat dia namanya rusak ya. Dianggap sebagai seorang yang bergaul dengan orang berdosa. Jangan-jangan dia sendiri juga adalah pendosa. Jangan-jangan dia ini
sebetulnya juga pendosa, cuma kita belum tahu kelemahannya dia di mana. Buktinya apa? Ya buktinya dia suka sekali bergaul dengan orang berdosa gitu kan ya. Jadi ini sebetulnya sesuatu yang merugikan reputasi Yesus ya di dalam kehidupannya. Tetapi kita melihat bagaimana Yesus menghidupi Taurat ini ya, narasi righteousness ya, tidak memandang muka ya, bergaul dengan siapa saja ya, mengasihi segenap atau semua kelompok atau lapisan, orang atau masyarakat ya sudah mendapati kehidupan itu ya. Nah, waktu Kingdom of God itu, hadir ya, sudah melihat cerita righteousness. Kalau Kingdom of God itu narasinya betul dihidupi ya di dalam kehidupan komunitas gereja ya, saudara melihat, gereja itu tidak memandang muka. Komunitas Kristen nggak menjadi komunitas yang silau ya dengan orang-orang yang powerful ya, dengan orang-orang yang, dianggap memiliki kuasa, dianggap penting, dirayakan dan di-celebrate oleh dunia ini. Mereka sama saja dengan orang yang lain, yaitu orang-orang yang berdosa, yang membutuhkan pengampunan dan cinta kasih Tuhan ya. Jadi, gereja nggak akan melihat ini sebagai satu kelebihan yang orang perlu tepuk tangan atau apa ya, enggak. Karena apa sih? Ya karena narrative of the kingdom itu menghadirkan, story of justice ini ya, justice and righteousness atau or righteousness ya, kebenaran, keadilan ya. Ini sesuatu yang, sekali lagi ya, saya berbeda dan nggak bisa dimengerti oleh dunia kita ya. Karena dunia kita selalu ada maunya sih, ya. Kita bergaul dengan orang ya, mikir-mikir dulu, kalau saya dekat dengan orang ini, kira-kira untungnya apa ya? Akan bermanfaat apa ya untuk posisi saya? Saya akan lebih flourish bagaimana ya kalau saya dekat dengan dia? Keuntungan apa yang bisa saya peroleh gitu ya ini. Dunia kita itu mengajarkan ini ya, saya oportunisme gitu, oportunistik. Tetapi kerajaan Allah waktu hadir ya, saudara dan saya bisa hadir secara tulus dengan tidak memandang muka ya. Karena Tuhan pun juga adalah Tuhan yang tidak memandang muka. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak memandang muka, ya. Dia nggak silau dengan bagaimana mungkin dia bisa silau dengan ciptaannya sendiri, itu kan nggak masuk akal banget ya. Dan saudara dan saya diundang ya saya untuk menghidupi kehidupan seperti yang kita dapatkan di dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan kita yang tidak memandang muka, saudara dan saya juga diundang untuk hidup tidak memandang muka ya dalam hal ini. Orang yang memandang Tuhan, ya nggak perlu memandang muka manusia lagi, nggak perlu sih. Kenapa? Karena sudah cukup, mukanya Tuhan itu sudah terlalu indah ya, sangat indah, sangat mulia dan itu cukup sebetulnya gitu. Kita nggak perlu lagi memandang wajah manusia ya. Maksudnya memandang wajah manusia di dalam pengertian ini ya, apa yang tadi kita sudah bahas gitu. So, 2 hal ini ya, so ya, kita ngikutin Darrell Bock. Satu adalah, love, God's love yang harusnya makin lama makin, deeper ya. Satu lagi adalah God's righteousness. Nah, kalau sudah baca di dalam, eee, Injil ya, bukan cuma Injil sih sebetulnya, so ya, ini apa, tapi juga di dalam kitab-kitab yang lain. Kingdom of God memang, sangat banyak dikaitkan dengan justice atau righteousness. Kenapa Soalnya kalau bicara tentang God's kingdom, ini kan bicara tentang Allah yang memerintah. Allah yang memerintah dan Allah itu pemerintahannya itu righteous. Pemerintahan Allah itu righteous, nggak seperti pemerintahan manusia berdosa, ya, yang tidak righteous, yang tidak adil, yang berpihak, ya, yang berat sebelah dan sebagainya. Tapi pemerintahan Allah itu adalah pemerintahan yang righteous. Dan saudara dan saya diundang untuk masuk ke dalam again narasi ini ya, saudara, pemerintahan yang righteous ini ya. Memerintah bersama dengan Tuhan yang righteous. Maka saudara dan saya harusnya juga menjadi orang yang di-made righteous. Ya. Dibuat hari demi hari itu kita semakin menjadi orang yang dibenarkan. Ya. Nah, di sini bicara tentang progressive sanctification, tentang pengudusan yang terus-menerus, dan seterusnya. Nah, waktu kita menghidupi narasi kingdom ini ya, the way of righteousness, ya, ini selalu berbenturan dengan the way of unrighteousness yang ada di dalam dunia kita. Sehingga kita mau nggak mau saya di dalam hal ini pasti menderita. Gitu. Menderita dalam pengertian apa ya? Saya? Ya karena ideologinya bentur saya dengan ideologi yang dinyatakan oleh dunia. Di dalam kehidupan orang percaya, waktu kita sungguh-sungguh menghidupi narasi Injil, hidup di dalam fallen world, dunia dan segala keinginannya, segala nafsunya itu ya. Nggak mungkin nggak menderita tuh nggak mungkin banget gitu ya. Kecuali kita ya kompromi.
Kalau kita kompromi kepada dunia, ya sudah kita nggak menderita ya. Kita menghargai apa yang dihargai oleh dunia. Kita menjunjung tinggi yang dijunjung tinggi oleh dunia. Kita tepuk tangan dengan apa yang ditepuk tangani oleh dunia. Ya sudah, mereka nggak menderita lah gitu. Karena apa? Ya kita konform kok dengan dunia. Gitu. Kita menjadi sama dengan dunia. Kita memang nggak dipanggil untuk membenci dunia di dalam hal ini ya. Tapi kalau saya baca di dalam kitab suci prinsipnya kan kita dibenci oleh dunia. Jadi bukan kita yang actively membenci dunia gitu. Maksudnya nggak membenci dunia di dalam pengertian dunia ini juga adalah dunia yang dikasihi Allah ya. Kita mengasihi yang dikasih oleh Allah ya. Saya bukan bicara dalam konteks dunia dan segala keinginannya tadi ya, dengan segala nafsunya yang kita cintai, bukan itu maksudnya, tapi dunia dan segala isinya ini loh saya, manusia-manusianya, termasuk mereka yang belum percaya dan sebagainya. Ini kan dicintai Allah, jadi yang dicintai Allah ya kita mencintainya juga di dalam hal ini ya. So kita nggak dipanggil memang untuk membenci dunia, tidak gitu. Tetapi dunia itu membenci kita, so, itu dikatakan jelas ya di dalam kitab suci. Dunia yang membenci kita, bukan kita yang membenci dunia. Yesus waktu di dalam kehidupannya, dia berusaha untuk merangkul ya orang dengan cinta, tapi nggak semua orang mau bertobat. Nggak semua orang itu mau meninggalkan dosanya. Ada orang yang tetap tegar tengkuk, ada orang yang tetap bersikeras dengan dosanya dan terus mau hidup di dalam kegelapan. Dan mereka lah yang membenci Yesus, ya. Mereka akhirnya membenci Yesus. Bukan karena Yesus actively membenci mereka terlebih dahulu for no reason gitu ya. Tidak ya, tapi kalimat-kalimat teguran diberitakan oleh Yesus juga supaya mereka bertobat kan sebetulnya, tapi mereka tidak bertobat. Mereka tetap mengeraskan hati, sudah bisa baca di dalam kitab Injil. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Yesus yang dibenci. Nah, inilah saya cerita kehidupan kita gitu. Waktu kita menghidupi the way of righteousness, bukan dengan kekuatan kita sendiri sehingga kita menjadi self righteous, bukan ya, saya. Tapi dalam anugerah belas kasihan dan pertolongan Tuhan, kita hidup di dalam dunia dengan prinsip yang berbeda ya, dengan narasi yang berbeda ya, pasti akan mengalami kebencian ini. Ini sesuatu yang wajar, saya. Justru kalau ini nggak ada di dalam kehidupan kita, ini justru bahaya. Ini, don't get me wrong, kita seperti untuk kesekian kalinya ya, kita bukan sengaja cari penderitaan, bukan ya saya, tidak gitu. Tapi bahwa penderitaan, kesulitan, ya, peperangan rohani itu sesuatu yang wajar terjadi di dalam kehidupan orang percaya ya, yang mau berjalan di dalam jalan kebenaran. Karena apa sih? Ya karena sekali lagi ya, dunia ini nggak menerima jalan kebenaran itu. Akan selalu ada polemik ya. Akan selalu ada polemik, akan ada pertentangan, akan ada konflik ya, ada kan konflik dengan narasi, worldview dunia ini. Nah, maka Saudara melihat di sini waktu bicara tentang datanglah kerajaanmu ya, seperti dikatakan di dalam doa ini kan ya, datanglah kerajaanmu. Ya, ini bukan satu perkataan yang ya begitu saja gitu, tapi kita mesti siap ya menghidupi narasi kerajaan ini ya. Apa artinya hidup membayar harga, ya setia mengikut Kristus, menghidupi narasi Injil, dan seterusnya. Tuhan mengetahui kebutuhan kita, tentu saja, makanya di dalam doa Bapa kami juga di sini ada kalimat, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Tadi kita mengatakan bahwa kita waktu mendoakan datanglah kerajaanmu, itu bukan tanpa memikul salib, ya, bukan tanpa membayar harga, tapi bukan berarti terus kemudian kehidupan kita karena penderitaan itu terus kemudian jadi nggak ada pemeliharaan Tuhan, tidak. Tuhan tetap memelihara kok. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Seperti kita tahu ya, saya di dalam Lukas kan ada perbedaan dengan versi Matius ya, minim sih ya. Kalau Matius kan berikanlah makanan kami hari ini ya, today, semeron. Tapi kalau Lukas kan kathemeran ya, daily ya, each day. Berikanlah makanan kami setiap hari ya, di dalam terjemahan bahasa Indonesia ya, setiap hari. Kalau untuk Matius yang penting itu penghayatan hari ini ya, hari ini. Pemeliharaan Tuhan untuk hari ini. Living in the presence itu kan sangat kuat ya, memang di dalam teologi Matius. Tapi di dalam profil teologi Lukas yang lebih ditekankan di sini adalah kesetiaan Tuhan ya di dalam memelihara umatnya itu setiap hari without fail. Tuhan itu regular ya, memelihara kehidupan kita. Jadi nggak ada alasan untuk kita menjadi orang-orang Kristen yang penuh dengan kekhawatiran. Kenapa penuh dengan kekhawatiran ya? Karena Tuhan setia memelihara kebutuhan kita hari demi hari. Darrell Box ya,
coba seperti kita tahu saya di dalam tradisi penafsiran ini sangat-sangat sering ya, kalau nggak mau dikatakan semua, orang waktu membicarakan permohonan ini kan memang dikaitkan dengan teologi mana yang ada di dalam cerita Exodus itu ya, cerita Keluaran kan. Karena ini kan give us each day atau daily our bread kan ya, bread mana berarti kan roti kan ya. Di bahasa Indonesia terjemahkan dengan makanan di situ ya, lebih general. Tapi kan sebetulnya itu kata aslinya memang dekat sekali dengan ini ya, dengan tradisi mana gitu. Nah, Darrell Bock kemudian mengatakan seperti ini, saya kutip ya. Mostly in the image, an allusion to the picture of God's constant provision of manna, not because of the miraculous provision, but because of its regularity. Menarik ya, ini waktu merenungkan mana ya, seringkali kita melihat itu sebagai satu mujizat ya. Memang mungkin ada aspek mujizatnya ya, Tuhan bisa menyediakan seperti itu. Tapi seperti kita sudah pernah jelaskan ya, itu kan menurut penjelasan saintifik ya, sangat-sangat mungkin ya ini adalah mana itu kan dari ini apa namanya yang dikeluarkan dari tubuh serangga gitu ya, di dalam dari yang biasa hidup di pohon tertentu yang ada pada zaman itu ya, waktu orang Israel ada di sana ya. Jadi ada pohon yang banyak serangga. Serangga itu dari tubuhnya mengeluarkan cairan itu ya. Nah, itu mana ya. Nah, maksudnya adalah ini sebetulnya kalau dibilang mujizat ya, oke kita bisa bilang mujizat dalam arti ini Tuhan yang menyediakan ya miraculously, tapi juga ada aspek naturalnya ya, naturalnya. Ini mirip sekali dengan waktu Tuhan menguakkan ini membelah Laut Merah ini orang Israel menyeberangi itu kan dikatakan di situ Tuhan mengirim angin ya semalam-malaman untuk ini menguakkan Laut Merah itu ya. Mau dibilang miracle ya ada aspek miracle nah tentu saja gitu. Tapi juga sekaligus natural ya. Poinnya apa gitu ya. Maksudnya gini ya, balik kepada Darrell Bock ya. Penekanannya mungkin bukan di dalam pengertian miracle dalam arti yang nggak melibatkan sama sekali nature kali ya, bukan itu. Tapi yang lebih ditekankan di sini adalah kesetiaan Tuhan gitu, regularitas ya, because of its regularity. Jadi waktu di dalam kehidupan kita, kita karena misalnya ya kita masih percaya mujizat atau apa ya silakan saja, tapi kadang-kadang pengertian kita tentang mujizat itu nggak boleh melibatkan alam gitu. Tiba-tiba itu Tuhan memberikan sesuatu yang jatuh dari sorga yang nggak ordinary sama sekali. Tentu Tuhan mampu ya, Tuhan bisa sih memberikan seperti itu. Tapi seringkali yang terjadi dalam kehidupan dari saudara dan saya, kita dilibatkan dan bukan cuma kita yang dilibatkan ya. Kalau dalam cerita mana itu pohon dan serangga-serangga pun juga dilibatkan di dalam cerita Laut Merah yang terkuak itu yang terbuka, yang terbelah itu angin ya semalam-malaman juga dilibatkan di situ ya. Jadi Tuhan juga melibatkan kuasa alam sebetulnya gitu. Jadi jangan mengerti mujizat di dalam arti yang harus nggak ada campur tangan alam ya, apalagi nggak ada campur tangan saudara dan saya gitu misalnya ya. Sekali lagi ya, bukan mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan tentu maha kuasa enough untuk melakukan itu gitu. Tapi kalau kita baca banyak sekali cerita di dalam perjanjian lama ya itu melibatkan saudara dan saya juga termasuk ordinary way ya. Tuhan mengajak kita untuk terlibat di dalam pekerjaannya, termasuk juga let's say di dalam keajaibannya itu ya, kita diundang untuk menjalankan bagian kita. Mana itu pun meskipun Tuhan yang menyediakannya, Tuhan yang dikatakan menurunkannya dari langit gitu ya, Tuhan yang mendatangkannya itu dari Tuhan, itu gift from God ya, bukan hasil usaha mereka ya, tapi sudah membaca di dalam cerita Exodus mereka yang diminta untuk mengumpulkan. Jadi tetap ada bagian yang perlu dikerjakan oleh umat Tuhan, sehingga mereka bisa menikmati pemeliharaan Tuhan itu kan ya. And yet, meskipun mereka berbagian, kita tahu ya mereka diminta untuk memberi segala kemuliaan kepada Tuhan, bukan karena mereka yang mengambil mananya, terus kemudian mereka jadi sombong. Oh ini kalau saya nggak ambil ya, nggak bisa apa-apa Tuhan memelihara saya. Itu ya gila, pengertian kayak begini tentu saja gila gitu. Orang jelas-jelas Tuhan yang menyediakan gitu ya dalam hal ini. Tapi saudara perhatikan ya, poin yang kita mau katakan adalah penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu bukan tanpa keterlibatan kita, at least dalam cerita ini. Maka waktu saudara membaca di sini, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ini kan bicara secara komunal sekali lagi ya, sama di dalam hal ini. Matius juga bicara seperti ini ya.
Bisa nggak waktu kita melihat ada saudara kita yang kekurangan, ternyata Tuhan mau menyediakan makanan bagi mereka juga melalui kita? Tentu saja bisa. Sekali lagi ya, Saudara, kan berikanlah kami, berarti bukan cuma untuk saya, tapi untuk saudara yang lain juga kan. Nah, saudara yang lain itu dipeliharakan oleh Tuhan, disediakan makanan melalui saudara dan saya atau saya. Bisa nggak ini juga? Boleh nggak terjadi? Atau kalau Tuhan mau memeliharakan mereka, Tuhan harus peliharakan mereka langsung, tanpa campur tangan kita. Sekali lagi ya, kalau saudara mengerti teologi mana ini dengan baik ya, teologi Exodus, di situ kita boleh bicara tentang mujizat miracle ya, itu membelah Laut Merah, itu memang miracle, Saudara, miracle. Tapi sekali lagi ya, bukan tanpa angin yang menguakkan semalam-malaman itu ya. Mana itu ya, bukan tanpa serangga dan bukan tanpa pohon-pohon, bukan tanpa umat Allah yang mengumpulkannya juga. So, ada aspek ordinary di sini ya, yang saudara dan saya perlu perhatikan. So, waktu saudara kita kekurangan, mungkin saja Saudara, Tuhan menggerakkan kita untuk mencukupkan kebutuhannya melalui saudara dan saya, atau perhaps vice versa ya. Dengan rendah hati ya, kita bisa dicukupkan ya, kebutuhan kita oleh sesama kita. Jangan kita pikir kalau Tuhan mau menolong kita, Tuhan nggak boleh pakai orang lain. Tuhan harus menolongnya langsung gitu misalnya, menjatuhkan apa dari sorga gitu ya. Nggak boleh pakai nature sama sekali. Nggak boleh pakai ciptaan yang lain. Tentu Tuhan boleh memakai ciptaan yang lain di dalam pemeliharaannya kepada kita. Seperti di dalam mana dia juga melibatkan serangga dan melibat pohon gitu ya. Bahkan melibatkan manusia yang mengumpulkannya juga. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Kita diajak ya untuk bergantung kepada Tuhan setiap hari ya. Ada satu perkataan dari Darrell Bock di dalam bagian lain yang kita ingin kutip di sini ya. Waktu apa itu bicara tentang pengampunan yang sebetulnya kita percaya juga cocok waktu bicara tentang permintaan tentang makanan ini ya. Tapi especially di dalam ayat keempat, waktu dikatakan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Kemudian Darbock mengatakan seperti ini ya, the connection between the request and the willingness to forgive shows an inherent recognition that what the disciple asks of God, one should be ready to do as well. Apa yang murid-murid itu minta ya dari Allah, ya mereka ini sendiri juga harus siap untuk melakukannya. Makanya di sini ada kata sebab itu ya. Sebab di sini bukan di dalam pengertian sebab musabat in the sense of Aristotelian cause and effect, kita sudah bahas ini ya, bukan gitu. Karena bagaimanapun Tuhan yang terlebih dahulu mengampuni kita ya. Tetapi waktu di sini dikatakan sebab, maksudnya ini bahwa dua hal ini nggak bisa dipisahkan ya, Saudara. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan untuk mengampuni dosa kita ya. Kita pun juga dipanggil untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. So, sekali lagi ya, untuk mengutip kalimatnya Darrell Bock, what the disciple asks of God, one should be ready to do as well. Ini berarti bicara tentang kekristenan yang integral ya, Saudara. Bukan bicara tentang kekristenan yang skizofren, bukan bicara tentang kekristenan yang fragmented ya. Minta dari Allah, minta supaya Allah belas kasihan, minta supaya Allah memberkati kita, minta supaya Allah merciful and compassionate kepada kita. Tapi kita nggak compassionate and merciful kepada orang yang lain. Ya ini skizofrenik namanya gitu. Minta Allah memberkati kita, tapi kita sendiri nggak mau jadi berkat untuk orang lain. Gimana kayak begini ya? Aneh kan ya, ada yang nggak beres kan di sini ya. Minta Allah untuk mengasihi kita ya, tapi kita sendiri nggak mengasihi orang lain. Kita lebih dipenuhi dengan hatred ya, kebencian, like and dislike. Tapi Allah nggak boleh gitu sama kita. Gitu. Allah harus selalu mencintai, mengasihi. Tapi kita sendiri nggak mencintai orang lain. Jadi poinnya apa ya sebetulnya? Gitu. Nggak ada model kekristenan seperti ini, nggak ada gitu. Kekristenan hanya menerima pengampunan, tapi nggak bersedia mengampuni. Nggak ada itu model kekristenan ini nggak pernah ada. Gitu. Karena ini disintegrated ya. Ini kegilaan nih sebetulnya gitu. Bagaimana mungkin kita mengatakan kita mengenal Allah yang maha pemurah, tapi kita sendiri pelit luar biasa gitu misalnya. And then kita berani klaim kita mengenal Allah yang maha pemurah. Pengenalan akan Allah itu selalu transformatif, selalu. Kalau kita nggak diubahkan, ya berarti kesimpulannya sederhana, kita belum mengenal, berarti gitu. Kita belum mengenal. Kalau kehidupan kita nggak mencerminkan ya Allah yang kita pikir kita kenal, ya berarti kita sebenarnya belum mengenal Allah itu, Kalau Allah itu adalah Allah yang penuh cinta kasih ya.
Maka kehidupan kita itu harusnya juga penuh dengan cinta kasih, ya meskipun kita nggak sempurna ya, kita tetap membutuhkan pengampunan Tuhan. Betul, makanya ada bicara tentang doa pengampunan gitu. Kalau kita mengenal Allah yang Maha Kudus, Allah yang kudus, kehidupan kita juga seharusnya itu hari demi hari itu semakin dikuduskan seperti Allah yang kudus itu gitu. Otherwise ya ini mengenal Allah yang mana? Kalau kita mengenal Allah yang hatinya itu luas ya, yang Maha Pengampun, ya saudara dan saya diubahkan, ditransform menjadi orang yang hatinya luas juga dan juga bisa mengampuni. Ini namanya kita mengenal Allah. Nah, maka sekali lagi ya, kalimat ini penting ya, kalimat waktu dikatakan di sini minta pengampunan, tapi juga sekaligus ada implikasi mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Ya waktunya sudah sampai di menit 30 ya, mungkin kita lanjutkan lain kali kalau Tuhan memimpin, dia tinggal lagi sebetulnya gitu. Tapi saya pikir saya berhenti di sini gitu di dalam doa memohon ampun gitu. Orang yang di dalam kehidupannya itu dia suka mengampuni orang yang bersalah, maksudnya suka di dalam pengertian dia dimampukan oleh Roh Kudus gitu ya, mengampuni orang yang bersalah kepada itu akan menjadi orang yang lebih gampang juga kalau dia bersalah dia minta maaf kepada Tuhan, dia minta pengampunan kepada Tuhan. Karena begini kaitannya ya, orang yang nggak bersedia, kenapa sih orang itu nggak bersedia untuk mengampuni orang yang bersalah kepadanya? Kenapa Karena self righteous kan? Karena self righteous. Sekali lagi ya orang yang nggak sudi ya, katakan nggak sudi untuk mengampuni orang yang bersalah kepada dia, itu kan orang yang self righteous kan Nah orang yang self righteous, saudara pikir orang yang self righteous akan minta pengampunan nggak dari Tuhan? Pasti enggak Ataupun kalau dia minta pengampunan, ya pengampunannya klise basa-basi. Oh Tuhan, saya ini ya pastilah termasuk orang berdosa. Mana mungkin saya Tuhan ampunilah saya. Sudah. Tapi dia nggak betul-betul merasa dirinya itu sangat berdosa dan sangat membutuhkan kasih karunia dan keampunan Tuhan. Tidak. Dia cuma basa-basi saja ya Tuhan, ya pastilah saya orang salah lah ya. Mana ada di dunia orang nggak salah, saya pun juga pasti termasuk lah Tuhan. Tuhan ampunilah saya. Selesai gitu ya. Tapi nggak ada perasaan yang menyesal ya, yang sungguh-sungguh merasa bersalah, yang mendukakan Tuhan, nggak ada Kenapa? Ya karena self righteous. Self righteousnya dari mana Dari ketidaksudian mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Jadi ini dosa yang bahaya sekali ya Waktu kita nggak sudi ya, nggak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita akibatnya jadi nggak bisa berdoa minta pengampunan kepada Tuhan. Bukan saja karena Tuhan nggak mau mengampuni, itu benar juga gitu ya. Ini ada aspek seperti itu juga, ada prinsip seperti itu dalam firman Tuhan. Tapi juga kita sendiri juga nggak tertarik, nggak tulus waktu kita minta pengampunan Tuhan. Kenapa? Ya karena saya sudah menampakkan diri sebagai orang yang lebih baik daripada orang lain. Gitu. Saya bukan melihat diri seperti Paulus mengatakan I am chief sinner. Gak mungkin saya melihat itu sebagai chief sinner. Gak ada itu. Gitu. Sinner sih sinner, tapi mungkin sinner juara 2 gitu kali ya, atau juara 3 lah. Paling jauh gitu ya, di antara sinner-sinner yang lain. Juara 3 dari atas ya, maksudnya bukan dari bawah. Gitu. Sehingga ini memang highly related ya, ini mengampuni mereka yang bersalah kepada kita dengan doa kesadaran tulus untuk diampuni oleh Tuhan. Kesadaran akan dosa itu highly related ya, sangat berkaitan dengan apakah kita ini merciful and compassionate terhadap orang lain. Jadi dua-duanya ini saling mempengaruhi. Waktu kita merciful, compassionate terhadap orang lain, ya, kita bisa semakin lebih mengenal Allah yang compassionate and merciful dan kebutuhan kita akan divine mercy and compassion. Ya. Sebaliknya juga betul. Semakin kita mengenal Allah yang penuh dengan belas kasihan, semakin kita akan menjadi penuh belas kasihan juga kepada sesama kita waktu mereka jatuh, waktu mereka gagal. Dan narasi ini sangat bertentangan dengan dunia kita yang highly kompetitif ya. Highly kompetitif, hidup ini tentang competition itu ya. Kan hidup ini tentang competition, terus kemudian waktu sesama saya ya adalah kompetitor itu ya, jatuh, ya itulah penghiburan saya. Kan begitu ya, Justru kebahagiaan saya kalau melihat sesama saya yang adalah kompetitor itu jatuh, saya bersukacita justru. Nggak bisa lebih kontras lagi kali ya, dalam bagian ini ya. Kita menghidupi narasi yang mana ya dalam hal ini gitu. Compassion, merciful seperti Tuhan yang kita kenal ya.
pengampunan dosa, atau kita menghidupi, narasi yang lain itu tadi ya, kayaknya hidup ini mesti survive ya. Kita mesti berjuang competitively ya, kemudian kita merasa menang dan sebagainya, terus kemudian kalau kompetitor kita jatuh ya kita bersukacita atas kekalahan mereka, itu berarti saya yang menang dan seterusnya. Nggak ada pengampunan seperti ini. Ini merciless society namanya gitu, merciless community. Kiranya Tuhan mengampuni kita ya kalau kita mulai tertarik dengan kehidupan duniawi yang seperti ini, dan ya menolong kita untuk betul-betul rindu ya, mempunyai mempunyai true desire ya, datanglah kerajaanmu. Ini termasuk narasi kerajaan Allah ya, kehidupan yang perlu diampuni oleh Tuhan, kehidupan juga yang mengampuni yang bersalah kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.